Hukum jual beli dengan sistem COD, Shopee COD, Shopee COD seiring dengan berkembangnya peradaban, berkembang pula lah teknologi dan seiring dengan berkembangnya teknologi berkembang pula lah macam kebutuhan manusia. Semua ini sunatullah yang tidak bisa dihindari. Itulah mengapa para ulama menyusun sebuah kaidah tentang hukum asal urusan muamalah dunia ataupun non ibadah adalah halal. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Berkebalikan dengan hukum asal urusan ibadah yang haram. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil. Kenapa demikian? Karena zaman terus berubah. Teknologi semakin maju dan kebutuhan pun semakin bermacam-macam. Dahulu, kakek buyut kita belanja pakai uang logam. Sekarang banyak macam e-money. Dulu kita pergi ke pasar harus keluar rumah. Sekarang di atas tempat tidur pun bisa. Para pedagang yang biasanya membawa barang dagangannya ke pasar sekarang modal foto dan kata-kata pun sudah bisa untung. Semua sarana prasarana fasilitas dan teknologi ini hukum asalnya mubah. Berbeda dengan urusan ibadah yang telah dipatenkan Allah dan Rasulnya. 3 poin jual beli online dan offline. Maka transaksi jual beli atau pemenuhan kebutuhan manusia melalui marketplace tentu saja termasuk urusan muamalah dunia yang halal. Namun tetap saja ada catatan yang perlu diperhatikan, dan di antara catatan yang tidak boleh dilupakan ada 3 poin utama berikut ini. Pertama, poin tentang barang dagangan termasuk barang haram atau tidak, termasuk komoditi riba atau tidak. Jika barangnya haram maka jelas tinggalkan. Jika barangnya komoditi riba, apalagi ilahnya sama atau kesamaan sebab sebagai nilai atau mata uang seperti emas, perak atau mata uang, maka harus tunai atau offline. Nabi kita yang mulia SAW telah mewanti-wanti kita, emas ditukar dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak ditukar dengan perak jika sama berat timbangannya, maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak bagaimanapun kalian suka, namun secara tunai. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, poin tentang pelaku transaksi termasuk penjual sudah yang memiliki barang dagangan, penjual yang belum memiliki barang dagangan atau sebagai pembeli. Jika penjual yang memiliki barang dagangan jangan sampai salah atau ada kecurangan dalam menuliskan keterangan. Ingatlah sabda Nabi SAW, barang siapa yang menipu kami maka ia tidak termasuk golongan kami. Di surat Muslim nomor 146. Jika penjual belum memiliki barang, jangan lupa perjelas dulu akad dengan pemilik barang dan juga pembeli, entah itu sebagai agen atau distributor. Jangan sampai ketika akad terjadi status kepemilikan barang masih belum jelas. Nabi SAW bersabda, Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Di riwayat Abu Daud. Jika sebagai pembeli, silahkan cek dulu rating atau tingkat amanah dari sang penjual. Sebab cross-check atau tabayun dalam rangka kehati-hatian memang dibolehkan selama tetap menjaga adab. Sebagaimana penjelasan dari Salman Al-Farisi, saya menghitung jumlah tulang kering al-uraq yang dikirim oleh pembantuku untuk mencegah dugaan yang tidak diinginkan. Ketiga, poin adab, yaitu kejujuran dan komitmen terhadap akad, entah itu sebagai penjual atau pembeli. Jangan lupakan dua adab penting ini: jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantar kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantar kepada surga. Juga komitmen terhadap akad, baik dalam pembayaran cash atau kredit, entah itu nominal besar atau kecil. Kaum muslimin harus memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati. Hadis surat Abu Daud. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa diperdalam lagi. Jual beli online insyaallah lebih mudah dipahami jika penjelasan per kasus bukan global. Kesimpulannya, hukum COD. Lalu bagaimana jika mencari barangnya online di marketplace tapi transaksinya offline alias COD? Jelas boleh, sebab COD adalah cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran dan bebas pengecualian. Dengan COD kita bisa beli segala macam barang termasuk komoditi riba seperti emas dan perak. Dengan COD kita bisa mengecek aslian barang. Dengan COD kita bisa memperjelas komitmen akad dan semisalnya. Catatannya adalah COD bukanlah suatu tanda kesepakatan transaksi, melainkan salah satu cara dalam transaksi. Sehingga ketika ada yang tidak cocok dalam COD, entah itu barang berbeda dengan deskripsi atau di luar ekspektasi, lalu tidak cocok, batal transaksi ya sah-sah saja. Demikian faedah ilmiah mau'izah hasanah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.